Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apakah kamu tahu perbedaan antara kamu dan aku sekarang ini? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Simon Feixue yang telah terluka serius, ia pun langsung merasakan darahnya mendidih. Kemudian, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Cerot, ketika darah mencapai tanah, darah itu mulai mengeluarkan uap panas. Itu bukanlah darah biasa, tapi sebaliknya, itu adalah darah dari kemarahan. Simon Feixue sangat marah pada saat ini. Kata-kata Chu Feng seperti pedang tak terlihat yang menembus jauh ke dalam hatinya, dan meninggalkan rasa sakit yang sangat besar saat mereka memasuki telinganya. Mustahil, kultivasi kamu di bawah milikku. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan jenis kultivasi yang sama dengan aku secepat ini? Seru Simon Feixue sambil menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukannya dia benar-benar tidak percaya pada kultivasi Chu Feng saat ini. Tapi sebaliknya, dia tidak mau mempercayainya. Dia tidak mampu menerima kebenaran ini, bahwa Chu Feng telah melampaui dirinya. Hehehe, bukankah aku sudah memberitahumu? Ini adalah perbedaan antara kamu dan aku, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Kemudian, daya hisap tanpa batas langsung melesat maju. Pedang abadi surgawi di tangan Simon Feixue, serta kosmos sak di pinggangnya, keduanya tersedot ke tangan Chu Feng. Melihat adegan ini, orang-orang di kerumunan itu menjadi terkejut. Tidak hanya Chu Feng yang serius melukai Simon Feixue, tapi dia juga secara terbuka merampas harta karunnya. Tindakannya ini benar-benar arogan. Apa yang kamu lakukan? Teriak Simon Feixue. Melihat bahwa hartanya telah diambil, Simon Feixue menjadi khawatir. Mengabaikan lukanya, dia bangkit kembali dan menerkam ke arah Chu Feng, itu untuk mencoba mengambil kembali pedang abadi surgawinya. Bang! Namun kemudian, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang Simon Feixue. Tendangannya begitu berat, sehingga Simon Feixue diterbangkan beberapa ribu meter sebelum jatuh dengan kejam ke tanah yang jauh. Ketika dia jatuh, cedera Simon Feixue menjadi lebih serius lagi. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Simon Feixue ini, yang sebelumnya telah mampu bersaing melawan Chu Feng di Moon Cloud City saat ini ia sama sekali bukan tandingan Chu Feng lagi. Ini adalah satu hal yang membuat 4 klan kekaisaran besarmu menjadi tercela. Namun kamu, Simon Feixue, melebih-lebihkan kemampuan kamu sendiri, dan berani memprovokasi aku secara terbuka. Namun demikian, aku hanya akan mengambil pedang abadi surgawi kamu, dan bukan hidup kamu. Kamu harus berterima kasih kepada aku, karena aku tidak membunuh kamu. Chu Feng melambaikan pedang abadi surgawi di sekitarnya, dan kemudian dia berbicara dengan tawa. Chu Feng, kembalikan pedang abadi surgawi aku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pedang abadi surgawi, teriak Simon Feixue. Tidak memenuhi syarat ya. Sementara pedang abadi surgawi ini memang cukup baik, tapi itu akan jauh lebih rendah daripada pedang dewa jahat aku. Selain itu, aku tidak pernah berencana untuk menggunakannya. Aku hanya berencana menggunakannya untuk menukar beberapa hal, kata Chu Feng dengan terkekeh. Apa? Kamu berencana untuk menjual pedang abadi surgawiku? Chu Feng, kamu mencari mati. Klan kekaisaran Simon aku pasti tidak akan membiarkan kamu lolos dengan mudah. Simon Feixue meraung dengan marah. Cih, kamu berbicara seolah-olah Simon Imperial klan kamu akan membiarkan aku pergi, bahkan jika aku tidak merebut pedang abadi surgawi kamu. Saat ini, seluruh tanah suci Martialism tahu tentang perilaku klan kekaisaran Simon kamu. Dengan demikian, kamu harus berhenti mencoba membuat pameran tentang diri kamu di sini, balas Chu Feng sambil mencibir. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng pun berbalik. Meskipun Simon Feixue terus menghinanya, tapi Chu Feng tidak mau repot untuk melirik Simon Feixue lagi.
Memang benar, Simon Feixue telah mampu bertarung melawan Chu Feng pada saat itu. Namun mulai sekarang, Simon Feixue tidak akan lagi memenuhi syarat untuk bertarung melawan Chu Feng. Chu Feng itu benar-benar sesuatu. Membuat Simon Feixue bertemu dengannya sebagai musuhnya, Simon Feixue benar-benar sial, ucap orang-orang. Pada saat ini, orang-orang di berbagai pagoda semuanya fokus pada adegan ini. Bahkan banyak orang memberi Chu Feng evaluasi yang cukup tinggi. Dia seharusnya menggunakan petirnya yang mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat, itu untuk mencapai peringkat 7 Half Martial Emperor. Jika itu masalahnya, kamu masih bukan yang terkuat di sini, ucap seseorang. Namun di satu pagoda, seseorang mencibir dengan nada mengejek. Orang ini adalah seseorang yang pernah bertemu Chu Feng sebelumnya. Dia adalah murid pribadi Immortal Refinement Weaponry, yaitu Bai Li Xinghe. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tatapan yang digunakan Bai Li Xinghe saat memandang Chu Feng, itu dipenuhi dengan permusuhan. Persepsi Chu Feng sangat tajam. Dengan seberapa kuat permusuhan hadir dalam tatapan Bai Li Xinghe, Chu Feng bisa segera mendeteksi itu. Tanpa sadar, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah pandangan bermusuhan juga. Ketika dia menemukan bahwa itu sebenarnya dari pagoda Bai Li Xinghe, alis Chu Feng terangkat sedikit karena terkejut. Chu Feng telah bertemu Bai Li Xinghe sebelumnya di Pulau Abadi. Pada saat itu, Bai Li Xinghe adalah seorang jenius yang sangat kuat baginya. Dia jauh lebih kuat daripada Chu Feng dan yang lainnya yang hadir di Pulau Abadi. Lagi pula pada saat itu, kultivasi Chu Feng jika dibandingkan dengan Bai Li Xinghe sejak saat itu, ini sama sekali tidak ada bandingannya. Adapun saat ini, meskipun kultivasi Bai Li Xinghe juga telah meningkat, dan ia telah mencapai peringkat 7 Half Martial Emperor dari peringkat 5 Half Martial Emperor dalam periode waktu yang singkat, tapi ia masih kalah dengan Chu Feng. Namun demikian, itu tidaklah penting. Karena yang penting adalah, bahwa Chu Feng tidak memiliki konflik dengan Bai Li Xinghe. Jadi, dia tidak mengerti mengapa Bai Li Xinghe akan memiliki permusuhan yang sangat besar terhadapnya. Adapun Bai Li Xinghe, ketika dia melihat bahwa tatapan Chu Feng telah bergeser kepadanya, tidak hanya senyum dingin di wajahnya tidak berkurang, tapi itu malah meningkat. Lebih jauh lagi, implikasi baru muncul dalam pandangannya tentang permusuhan ini. Dan itu telah meningkat menjadi penghinaan. Tidak hanya dia memusuhi Chu Feng, tapi dia juga tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Tatapannya itu dipenuhi dengan penghinaan. Hehehe, melihat Bai Li Xinghe bertindak seperti ini, Chu Feng hanya tertawa ringan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Bai Li Xinghe memusuhi dia, tapi Chu Feng tidak takut sedikit pun padanya. Sementara dia memandang rendah Chu Feng, tapi dia tidak tahu bahwa Chu Feng juga memandang rendah dirinya. Kemudian, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah pagoda lain. Dia ingin melihat kekuatan yang dimiliki lawan-lawannya. Namun yang mengejutkannya adalah, orang-orang di sini lebih kuat dari yang dia perkirakan. Pertama, ada 4 perwakilan binatang buas dari 4 klan binatang buas. Kultivasi mereka sama, dan mereka semua peringkat 6 Half Martial Emperor. Menurut Big Radis, dari 3 utusan Underworld Palace of Underworld, Underworld Messenger Gui, dan Underworld Messenger Zan, semuanya memiliki kultivasi Half Martial Emperor peringkat 6, sementara Underworld Messenger Kuang memiliki kultivasi peringkat 7 Half Martial Emperor. Namun pada saat ini, ketika berdiri di pagoda masing-masing, Underworld Messenger Gui dan Underworld Messenger Zan memiliki kultivasi peringkat 7 Half Martial Emperor. Sedangkan untuk Underworld Messenger Kuang, kultivasinya bahkan lebih kuat. Dia adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Kultivasinya bahkan lebih kuat dari Chu Feng. Jika dibandingkan dengan Istana Underworld, 3 saudara keluarga Feng ini sedikit lebih lemah. Saudara laki-laki kedua dan saudara perempuan ketiga dari 3 bersaudara itu, mereka berada di peringkat 6 kaisar setengah bela diri. Hanya saudara laki-laki tertua, Feng Yihao, yang berada di peringkat 7 Half Martial Emperor.
Namun selain itu, orang yang paling mengejutkan Chu Feng adalah Jenderal Surgawi terkuat dari Istana Hukum Surgawi, orang yang telah mencapai pusat benteng di depannya, yaitu Leng Yue. Leng Yue adalah wanita yang dingin dan penyendiri. Meskipun dia tidak memiliki penampilan yang menakjubkan, tapi dia mengeluarkan udara yang sangat luar biasa. Namun yang paling penting adalah, kultivasinya itu sangatlah kuat. Seperti Underworld Messenger Kuang dari Underworld Palace, dia juga berada di peringkat 8 Half Martial Emperor. Namun meski begitu, dia berbeda dari Underworld Messenger Kuang, karena aura Leng Yue ini sangat luar biasa. Chu Feng bisa samar-samar merasakan bahwa, Leng Yue ini mungkin tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang melampaui 3 tingkat kultivasi. Tapi sebaliknya, sangat mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang melampaui 4 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, kekuatan pertempuran Leng Yue mungkin sekuat Chu Feng. Tampaknya Leng Yue lah yang akan menjadi saingan terkuatku, gumam Chu Feng. Setelah mengamati kerumunan, Chu Feng menempatkan Leng Yue sebagai orang yang paling ia khawatirkan. Wush wush. Tepat pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di depan Chu Feng. Mereka adalah 2 pria, dan keduanya memiliki penampilan yang identik. Itu sudah jelas, mereka ternyata kembar. Kultivasi mereka juga tidak lemah, karena mereka berdua berada di peringkat 7 Half Martial Emperors. Keduanya adalah 2 jenderal surgawi lainnya dari Istana Hukum Surgawi. Chu Feng, namamu sudah lama kami kenal. Setelah melihat kamu hari ini, kemampuan kamu benar-benar luar biasa seperti yang mereka katakan. Setelah melihat kemampuanmu sebelumnya, kami kedua saudara menjadi sedikit gatal. Mungkinkah kamu mau berdebat dengan kami? Kedua pria kembar dari Istana Hukum Surgawi berbicara dengan senyum berseri-seri. Meskipun mereka tersenyum, tapi mereka sebenarnya memiliki niat jahat yang tersembunyi. Karena mereka tidak berencana untuk hanya bertanding dengan Chu Feng. Apakah kalian berdua menantangku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun kedua pria itu kuat, tapi Chu Feng tidak menempatkan mereka di matanya. Begitulah tepatnya, jawab kedua pria itu secara bersamaan. Mendengar itu, kerumunan menjadi lebih gembira saat melihat adegan ini. Seperti kata pepatah, ketika menonton pertunjukan, orang tidak akan keberatan itu menjadi lebih besar. Meskipun Chu Feng telah mengalahkan Simon Feixue, tapi perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Dengan demikian, meskipun pertandingan telah mengungkapkan betapa kuatnya Chu Feng, tapi itu bukanlah pertempuran yang luar biasa untuk ditonton. Namun dengan 2 orang ini dari Istana Hukum Surgawi, itu adalah cerita yang berbeda. Keduanya adalah pemilik tubuh ilahi. Selain itu, mereka adalah saudara kembar. Dengan demikian, kekuatan ilahi mereka memiliki resonansi satu sama lain. Justru karena resonansi khusus mereka lah, kekuatan ilahi mereka tampaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan ilahi biasa. Dengan demikian, meskipun kekuatan pertempuran mereka lebih rendah daripada Chu Feng, tapi kerumunan merasa bahwa saudara kembar ini akan mampu melawannya. Kurang ajar, teriak seseorang. Namun pada saat kerumunan siap untuk menikmati pertunjukan, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar entah dari mana. Suara yang menusuk telinga ini menyebabkan kerumunan merasa sakit di gendang telinga mereka. Ini terutama berlaku untuk 2 saudara Istana Hukum Surgawi. Mereka begitu kesakitan sehingga mereka mulai meringis, dan buru-buru menutupi telinga mereka. Itu sudah jelas bahwa suara itu ditujukan pada mereka berdua. Tidak lama setelah suara itu mendarat, penindasan yang tak terbatas juga segera muncul. Penindasan itu bahkan meliputi seluruh wilayah. Begitu penindasan itu muncul, ruang itu sendiri mulai terdistorsi. Semua orang yang hadir di sini, mereka dapat merasakan tekanan besar yang menutupi tubuh dan jiwa mereka. Kekuatan yang menindas itu begitu kuat, sehingga mereka tidak mampu menghindarinya. Hanya dengan pikiran, pemilik kekuatan yang menindas itu akan dapat sepenuhnya menghilangkan mereka, dan bahkan tidak meninggalkan tubuh maupun jiwa. Kaisar bela diri. Selain itu bukan kaisar bela diri biasa.
Kultivasi orang itu, kemungkinan besar berada di atas kepala klan 4 kekaisaran besar. Jika tidak, kekuatan penindasnya tidak akan sekuat ini. Setelah kaget, kerumunan mengangkat kepala dan melihat ke atas. Baru pada saat itulah mereka menemukan sesosok makhluk berdiri di langit. Ketika mereka melihat orang ini, Chu Feng dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi hormat. Orang ini tidak lain adalah pria misterius yang muncul di depan pintu masuk sebelum dibuka. Hanya saja, kali ini dia bukan lagi gambar yang diproyeksikan. Justru sebaliknya, itu adalah tubuhnya yang sebenarnya. Penindasannya yang sebenarnya, itu ternyata berkali-kali lebih kuat daripada bayangannya. Kompetisi belum dimulai, namun kamu semua sudah mulai berdebat tanpa izin. Ini sangat tidak sopan terhadap pihak yang mengadakan kompetisi ini. Itu adalah satu hal bagi klan Kekaisaran Simen untuk tidak memahami aturan. Tetapi apakah murid-murid Istana Hukum Surgawi juga kurang memahami aturan ini? Pria itu menatap kedua pria dari Istana Hukum Surgawi dan berbicara dengan sikap tegas. Mendengar kata-kata itu, wajah berdarah Simen Feixue mulai menjadi terdistorsi. Meskipun kata-kata itu dikatakan kepada dua saudara Istana Surgawi, tetapi kata-kata yang sebenarnya sedang menghinanya. Namun demikian, kekuatan pria itu sangatlah kuat. Selanjutnya, ini adalah wilayahnya. Jadi, selain menahan penghinaan, tidak ada yang bisa dilakukan Simen Feixue. Hari ini, dia benar-benar dipermalukan. Penghinaan yang dideritanya hari ini, itu bahkan lebih besar dari semua penghinaan yang dia alami dalam hidupnya. Senior, kami hanya bercanda dengan Chu Feng. Kami tidak pernah benar-benar berencana untuk melawannya, kata kedua saudara Istana Hukum Surga dengan senyum di wajah mereka. Itu akan menjadi yang terbaik, balas pria parubaya itu sambil mengangguk. Kemudian, dia menyapu matanya ke arah kerumunan. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Perdebatan akan secara resmi dimulai besok. Sebelum itu, pastikan untuk bertindak sesuka kalian. Kamu tidak diizinkan bertarung tanpa izin. Jika ada orang yang menolak untuk mendengarkan, aku akan menghapus kualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan mengeluarkan mereka dari tempat ini, ucap pria parubaya itu. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Sikap pria parubaya ini benar-benar pantang menyerah. Meskipun semua orang yang hadir berasal dari generasi muda, dan kekuatan mereka semua jauh lebih rendah daripada miliknya, itu tetap saja bahwa mereka semua memiliki asal-usul yang agung. Sementara anggota generasi muda ini mungkin takut kepadanya, tapi kekuatan yang berdiri di belakang mereka mungkin tidak perlu takut padanya. Namun demikian, sikap pria ini masih sangat keras, dan nadanya tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk mengatakan sebaliknya. Dan itu sudah jelas, bahwa dia tidak menempatkan kekuatan di belakang anggota generasi muda ini di matanya. Apa yang dikatakan senior itu benar. Seperti kata pepatah, tanpa aturan, maka tidak akan ada standar. Kami telah memahami kata-kata senior. Namun Chu Feng dan Simen Feixue sudah melanggar aturan. Senior, bagaimana masalah ini ditangani? Baili Xinghe berkata dengan penampilan penuh hormat. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng sedikit menyipit. Jejak ketidaksenangan pun melintas di matanya. Dia menemukan bahwa Baili Xinghe ini adalah individu yang benar-benar berbahaya. Sudah jelas dengan kata-kata itu, dia berkata bahwa dia ingin agar pria itu menendang Chu Feng dan Simen Feixue keluar dari kompetisi ini. Chu Feng terheran-heran, karena dia sendiri tidak tahu bagaimana ia telah menyinggung Baili Xinghe. Namun pada saat ini, Chu Feng menempatkan Baili Xinghe ke dalam daftar musuhnya. Jika orang lain tidak memprovokasinya, maka dia tidak akan memprovokasi mereka. Tapi jika orang lain memprovokasinya, dia pasti akan menghilangkannya. Apa yang terjadi sebelumnya agak berbeda. Mereka berdua tidak bertengkar. Namun sebaliknya, Simen Feixue secara terbuka memprovokasi Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah menyerangnya, tapi dari cara aku melihatnya, apa yang dia lakukan adalah benar. Dia melindungi martabatnya sebagai seorang pria. Jadi, aku bisa memaafkan perilaku Chu Feng, kata pria parubaya itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menghela nafas lega.
Dia tidak pernah mengharapkan senior ini berbicara atas namanya seperti itu. Senior itu bijaksana, diskriminatif, dan berpikiran adil. Aku benar-benar dalam kekaguman. Namun yang mengejutkan Chu Feng adalah, pria yang mewakili Raja Monstrous Dragon Beast mulai mengepalkan tinjunya, dan membungkuk pada pria itu dengan ekspresi kagum saat berkata. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu atas namanya sendiri, tapi sangat jelas bahwa dia menyerukan keadilan bagi Chu Feng. Karena Putri Raja Monster Naga Buas telah mengundang Chu Feng untuk menjadi tamu Raja Monster Naga Buas mereka, dan meninggalkan kesan yang sangat baik pada Chu Feng, maka kesan Chu Feng saat ini tentang Raja Naga Buas juga sangat baik. Sementara aku bisa memaafkan perilaku Chu Feng, tapi aku tidak bisa memaafkan perilaku si Men Feixue ini, ucap pria parubaya itu sambil mengalihkan pandangannya ke arah si Men Feixue. Mendengar kata-kata itu, ekspresi si Men Feixue mengambil perubahan besar. Situasi macam apa ini? Chu Feng bisa dimaafkan, tetapi dia tidak bisa. Bukankah ini hanya diskriminasi terhadapnya? Senior, aku tidak tahu aturan sebelumnya. Aku berharap senior akan memberi aku kesempatan, ucap si Men Feixue. Meskipun si Men Feixue tidak yakin dalam hatinya, tapi dia masih memohon pengampunannya. Dia tidak ingin menjadi yang pertama dihilangkan, karena ada sangat banyak orang di luar yang sedang menyaksikannya. Jika dia akan diusir dari tempat ini, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia juga akan mempermalukan seluruh klan Kekaisaran Simen. Dan, wush. Namun sialnya, pria parubaya itu sepenuhnya mengabaikan permintaan si Men Feixue. Dia membuat gerakan meraih di udara, dan si Men Feixue mulai melayang ke atas. Kemudian, dia mengangkat tangan yang telah dia lakukan untuk mengambil gerakan itu, dan membuat gerakan melempar. Dalam sekejap, si Men Feixue berubah menjadi sinar cahaya yang mulai terbang ke langit dan keluar dari benteng. Meskipun benteng telah disegel pada saat ini, tapi tatapan kerumunan masih terfokus pada wilayah tengah benteng. Mereka semua tahu, bahwa anggota terkuat dari generasi muda dari Tanah Suci Martialism berkumpul di sana. Dan, boom! Tiba-tiba saja, kilatan cahaya bersinar di bagian tengah benteng. Kemudian, sesosok meletus dari benteng. Menjerit. Pada saat yang sama, teriakan si Men Feixue mulai bergema di langit dan bumi. Apa ini? Seru kerumunan. Melihat adegan ini, semua orang langsung terkejut. Mengapa seseorang terbang keluar dari benteng? Itu sepertinya anggota generasi muda. Tapi sebenarnya siapa itu? Kenapa dia dipukuli sampai seperti itu? Kompetisi belum dimulai kan? Seru kerumunan. Kerumunan memandang si Men Feixue dengan hati-hati, yang saat ini telah dilempar keluar. Namun sayangnya, karena si Men Feixue telah dibikin babak belur dengan buruk oleh Chu Feng, kerumunan pun tidak dapat menentukan siapa dia sebenarnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.